Analisa fundamental sebentar lagi dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Muzaki, NIM 180430069. Di sini saya ingin melengkapi tugas pembuatan video untuk Analisa fundamental Temposcan Pacific Quarter 3 tahun 2020. Ya, langsung saja. Pertama-tama untuk disclaimer-nya, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham, dan keputusan investasi itu ada di tangan teman-teman selaku investor. Dan dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki, seperti itu. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke dalam bisnis model dari saham Temposcan Pacific ini. Yang pertama itu dari kegiatan-kegiatan usahanya. Jadi untuk saham Temposcan Pacific ini, dia bergerak pada penyediaan obat-obatan, vitamin, susu, dan kesehatan lain-lainnya ya teman-teman. Terus untuk sumber income-nya, yang pertama itu ada analgesic, cold and general pain relief. Itu bisa berupa Bodrek, Oskadon, dan lain-lain. Yang kedua itu ada vitamin, mineral, suplemen, and beverage. Itu bisa berupa Hemaviton, Zevit Grow, dan lain-lain ya teman-teman. Dan yang ketiga itu ada yang namanya nutritional product. Nutritional product ini bisa berupa Vidoran Pregnant Milk, ya, yang seperti kita ketahui itu adalah susu untuk ibu hamil, seperti itu. Dan yang keempat itu ada herbal produknya juga dari Temposcan Pacific ini. Ini bisa berupa Bodrex herbal sakit kepala atau juga Neoremasil Oralino, seperti itu. Lanjut untuk segmen usahanya. Untuk marketnya ini ada di Indonesia ya teman-teman. Dan untuk kasus hukumnya, saat saya Google di internet, saya tidak ada menemukan gitu kasus hukum untuk yang terkait saham Temposcan Pacific ini. Dan untuk kepemilikan sahamnya itu dimiliki yang pertama oleh perusahaan Boga Mulia Nagadi sebesar 81,61%, dan sisanya itu dimiliki oleh publik atau masyarakat kita sebesar 18,39% ya teman-teman. Terus lanjut, ini contoh gambar dari obat-obatannya. Ada obat batuk, ada C100, Hemaviton, Vidoran, ada bedak-bedakan, ada Marina, dan lain-lain. Minyak tulen juga termasuk ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke revenue-nya. Yang pertama, revenue paling tingginya itu ada di tahun 2019 ya teman-teman. Itu ada di 10,994. Dan kalau kita lihat dari 2015 hingga 2019 ini memang mengalami kenaikan dari 2015 hingga 2019. Dan jika kita bandingkan untuk kuartal 3-nya dari 2019 dengan 2020, ini memang mengalami penurunan untuk revenue dari Temposcan ini, yaitu sebesar 0,98%. Lanjut kita masuk ke laba bersihnya atau net profit. Untuk Temposcan Pacific ini teman-teman bisa lihat tertinggi itu ada di tahun 2020 sebesar 67,5. Dan
2015 sampai 2017 memang ini mengalami kenaikan, akan tetapi di tahun 2018 ini sempat mengalami penurunan ya teman-teman, walaupun tidak terlalu jauh, tapi kembali lagi di tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan kembali. Dan kita bandingkan dari kuarternya, untuk net profit dari Temposcan ini mengalami kenaikan ya teman-teman, sebesar 20,83% atau dari 442 menjadi 534 untuk net profitnya. Terus kita lanjut untuk asetnya, ini mengalami peningkatan ya teman-teman dari setiap tahunnya. Dan yang paling tinggi ini sempat menginjak di 11,121 billion. Dan apabila kita bandingkan gitu ya teman-teman, dari kuarter 3 2019 dengan kuarter 3 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 11,42% ya teman-teman, 11,42%. Lanjut kita ke hutang dari Temposcan Pacific. Ini dari setiap tahunnya cukup signifikan ya teman-teman, mengalami kenaikan. Dan yang tertinggi itu ada di tahun 2020 teman-teman, yaitu 3,507 untuk hutangnya. Dan apabila kita bandingkan dengan kuarter 3 2019 dengan 2020, ini mengalami kenaikan sebesar 22,64% teman-teman. Terus untuk modalnya juga mengalami kenaikan ya teman-teman. Tapi di tahun 2020 ini memang sangatlah signifikan untuk kenaikan dari Temposcan Pacific ini untuk modalnya teman-teman, yaitu sebesar 7.613 billion. Dan untuk kuarter 3-nya ini mengalami kenaikan kembali ya teman-teman, yaitu sebesar 6,9%. Dan lanjut untuk summary dari laporan keuangan Temposcan Pacific, saya akan jelaskan sebagai berikut ya teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini summary dari laporan keuangan Temposcan Pacific. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangan ya teman-teman. Yang pertama, saya akan masuk dari NPM ya, atau net profit margin ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat net profit marginnya di tahun 2020 ini sebesar 6,6% ya teman-teman. Itu lebih bagus tentu dari 2019 dan 2018 ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa dari saham Temposcan ini untuk NPM-nya itu lagi cukup efisien ya teman-teman, dan terbukti dari net profitnya itu mengalami keuntungan. Padahal di masa pandemis seperti sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang terkena dampak, tapi mungkin dari sektor mereka tidak terlalu terkena dampak ya teman-teman. Seharusnya memang dari sektor Temposcan ini tidak terkena dampak, dan terbukti dari laporan keuangannya itu mencetak laba ya teman-teman. Dari NPM-nya itu 6,6%, maka kita dapat IPS-nya sebesar 145,33 ya teman-teman. Dan untuk pernya itu menjadi 10,35 ya teman-teman. Kalau kita lihat dengan membandingkan rata-rata per dari 2015 sampai 2019, kita bisa mendapat pernya itu rata-rata ada di 10 ke atas ya teman-teman. Bahkan hampir menginjak 16% ya teman-teman, 16,27% untuk saham Temposcan ini. Terus lanjut lagi untuk book value-nya itu ada di sekitar 1.692 ya teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan
dengan harga sekarang itu, maka kita dapat dari 1535 dan 1692, maka kita dapat PBV-nya 0,91 kali. Dan untuk DER-nya itu tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman, karena hanya 0,46 ya teman-teman, 0,46 dari 0,45 ya teman-teman. Yang mana dari modal ini masih jauh ya teman-teman, yaitu dari modalnya itu 1% untuk mendekati modalnya, dan ini masih jauh, masih sangat jauh, yaitu 0,46. Dan untuk ROE-nya itu mengalami penurunan ya teman-teman, itu 8,77%. Dari tahun 2019 itu 10,27%, which is ini kurang bagus ya teman-teman. Dari ROE yang saya anut yaitu 2 kali bunga deposito yaitu 9%, dan ini mencetak tidak melebihi dari 9% ya teman-teman. Terus kalau kita lihat gitu, dari bandingan rata-rata ROE ini, memang rata-ratanya ada di sekitar 8% ke atas ya teman-teman, bahkan mengalami penurunan dari 2015 yaitu 11,76, dan 2020 hanya mencetak sekitar 8,77% seperti itu. Dan untuk ROA-nya itu ada di sekitar 6% ya teman-teman di tahun 2020. Kalau memang kita lakukan perbandingan dari rata-ratanya dari 2015 hingga 2019 itu hanya sekitaran 7% ke atas ya teman-teman, bahkan mengalami penurunan dari 8,42% sampai menjadi 6% seperti sekarang ini. Dan untuk harga Temposcan Pacific sekarang ini itu sekitar 1535 ya teman-teman. Dan yang saya pakai dari analisa fundamental saya mendapat intrinsik yaitu ada di sekitar 1168 ya teman-teman, which is dari harga yang sekarang mungkin udah fair value ya teman-teman, atau margin of safety-nya itu bahkan minus 34% ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat dari laporan sekarang ya teman-teman, mungkin untuk harga Temposcan ini mungkin udah dijual di harga fair value-nya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama itu ada di produk dan jasanya. Produk dan jasanya saya berikan status oke, karena dia adalah produksi perusahaan obat-obatan yang cukup besar ya, yang selalu bersaing dengan Kalbe, BLV. Jadi menurut saya ini akan sangat bagus gitu untuk prospek 5-10 tahun, itu akan jauh jadi lebih baik gitu untuk dari tahun-tahun sekarang ya teman-teman. Untuk GCG-nya saya berikan status oke juga, karena pemegang saham pengendali dari perusahaan ini itu dari perusahaan yang cukup kuat ya teman-teman. Dan yang kedua itu tidak ada kasus hukum yang saya cari dari perusahaan Temposcan ini. Dan yang ketiga, NPM-nya juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya ya teman-teman. Terus untuk revenue-nya juga saya berikan status oke juga, walaupun gitu mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi dari 2019 ke 2020 itu penurunannya dari ini cukup sedikit ya teman-teman. Kalau dari masa pandemi sekarang itu mengalami penurunan itu sangat wajar ya teman-teman. Terus lanjut untuk net profit saya berikan status oke, karena dia mencetak laba ya teman-teman. Karena memang di sektor ini seharusnya sektor yang tidak terlalu kena dampak dari pandemi ini ya teman-teman. Terus untuk asetnya
saya berikan status oke juga karena mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Untuk liability-nya juga saya berikan status oke karena masdernya masih di bawah 1 ya teman-teman, masih sangat jauh dari di bawah 1, yaitu masih sekitar 0,46 tadi kalau saya lihat 0,46. Untuk book value-nya saya berikan status oke juga karena harga sekarang itu dijual di bawah harga book value-nya gitu. Untuk sektornya saya berikan status oke juga gitu ya teman-teman, karena tidak ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Untuk sektor Temposcan Pacific ini hanya mereka perlu terus menjaga konsistensi produksi obat-obatan ya teman-teman. Untuk ROE-nya saya berikan status no karena ROE-nya kurang dari 9% ya teman-teman. Dari yang kita lihat tadi itu hanya sekitar 8,77%. Yang dari saya yang anut itu 2 kali bunga deposito. Dan untuk MOS-nya, margin of safety-nya, itu saya berikan status no. Tapi saya bisa dibilang juga bisa oke, bisa no juga. Karena jika oke, kita bisa lihat dia dijual di harga fair value-nya gitu. Tapi kalau memang teman-teman ingin membeli saham ya teman-teman, kalau bisa kita beli dia di bawah dari fair value-nya ya teman-teman. Terus untuk dividennya saya berikan status oke juga karena saya melihat 5 tahun terakhir untuk saham dari Temposcan Pacific ini masih tetap konsisten untuk membagikan dividennya kepada investor-investornya. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, untuk kesimpulan kali ini ada 9-11 ya teman-teman. Dan pertanyaannya, apakah saya akan membeli saham dari Temposcan Pacific ini? Tentu untuk sekarang saya belum akan membeli saham dari Temposcan Pacific ini karena saya sendiri masih dalam tahap proses pembuatan akun dari sahamnya teman-teman. Dan memang kalau dari saran dari saya, kalau teman-teman ingin membeli saham dari Temposcan ini, lebih baik teman-teman beli di bawah harga wajarnya teman-teman, dari harga fair value-nya. Oke, mungkin saya rasa dari video kali ini cukup sekian dari saya, Adli Muzaki. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman suka, bisa diberikan juga informasi-informasi ini kepada teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.